Jemaat yang kasih Tuhan, semangat pagi bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah pada hari dengan penuh antusias dan semangat yang datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepadanya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur-syukur dahsyat dan luar biasa kasih kuasa-Mu, dan biarkan setiap kami akan memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, ajar setiap kami untuk terus mengikuti akan kasih dan anugerah-Mu, sehingga setiap kami akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semua hati, pikiran dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarkan Kau akan terus menyertai setiap langkah kehidupan kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Yesus, Kau telah berikan kesehatan yang luar biasa dalam minggu ini Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, pegang tangan kami. Hadirat-Mu sungguh menyembuhkan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, pegang tangan kami. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tangan kami Yesus. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan Bapa. Membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan. Bapa, pegang tangan kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi jiwa
Hadiratmu ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Segenap karya laya masih. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Rara masih kena kaya. Kau menjamah kami, Kau urapi setiap kami. Sekena karya masih. Penuhi kami dengan terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau selalu memegang tangan kami, selalu membawa kesembuhan untuk setiap kami. Kami berbahagia karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Kami bersukacita dan bersorak-sorai karena kasih-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berbahagialah bagi semua orang percaya. Haleluya Yesus. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, hidup berkenan dan taat firman Tuhan, tinggalkan dosa dan kemunafikan, hidup taat akan firman Tuhan. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya. Berbahagia. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, hidup berkenan dan taat firman Tuhan, tinggalkan dosa dan kemunafikan, hidup taat akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya, Dan tidak pernah layu. dan tidak pernah layu daunnya. Apa yang diperbuatnya? Apa yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Ibu Saudara, biarkan hati dan pikiran kita ini hanya tertuju kepada Tuhan.
karena Dialah yang sumber memberikan ketenangan dalam hidup kita. It is well with my soul. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Jiwaku baik ya Tuhan. Jiwa kami baik ya Bapa. Semuanya baik-baik saja karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Seperti-Mu Bapa. Ku sembah-Mu. Ku sembah-Mu Tuhan. Sikidididi karaya mantara. Sutu guru kaya mantara ya masaka. Jiwa kami ini akan baik-baik saja selama dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kau didik kami, Kau bentuk kami sedemikian rupa, sehingga jiwa kami tidak gampang masuk dalam jebakan, pada jeratan, dalam godaan yang iblis selalu serang Tuhan. Kau selalu terus ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau. Karena anugerah-Mu sungguh besar dan Kau hanya menginginkan kami
dalam hidup kami semua ini dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian Kau tambah-tambahkan setiap hari, sehingga kami mengenal akan isi hati-Mu saja. Seperti Daud, Kau katakan a man after my own heart. Seorang yang mengandalkan Engkau dan melakukan keinginan dan tujuan-Mu saja. Kami ingin seperti itu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, sehingga kami belajar menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab, mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua berkata amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar, kita sama-sama bernyanyi, belajar tentang lagu It Is Well. Bagi saya itu bukan lagu yang mudah, karena buat saya lagu tipe seperti ini di GBL Lamtera itu jarang gitu Bapak Ibu ya. Tapi namanya manusia itu terus harus mau belajar apa yang Tuhan kehendaki. Minggu lalu saya juga sudah cerita latar belakang lagu It Is Well ini dibuat oleh Horatius Spafford, di mana Anda tahu pergumulannya tidak mudah, di mana dari kondisi orang yang berada berkecukupan gitu ya, masuk dalam pelayanan, lalu berbagai cobaan bertubi-tubi datang sampai keempat putri dan putranya meninggal semua, bahkan sampai akhirnya mulai bangkit lagi. Bahkan anak yang nomor 1 yang dari generasi kedua yang diizinkan Tuhan punya 3 anak lagi, yang nomor 1-nya prianya meninggal lagi, itu bagi saya enggak mudah. Hari ini kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 5-7 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itulah kenapa saya bisa memahami kalau Daud tidak memanggil anaknya dengan nama Yedija seperti yang diberikan Tuhan. Daud tetap memanggil anaknya dengan nama Salomo, karena memang Daud mengalami hal-hal yang kurang enak, sehingga kalau bukan orang sekuat Daud belum tentu kuat. Begitu juga dengan lagu yang kita nyanyikan barusan, kalau tidak orang sekuat Horatius Spafford, ya belum tentu kuat. Nah, itulah kenapa saudara dan saya, kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu mendidik Anda, bahkan kitab yang kita barusan baca di Ibrani dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan, kita harus tahu bahwa kita tuh kalau sedang dididik Tuhan, enggak perlu khawatir saudara. Amsal pasal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang yang terus khawatir akan membuat orang itu bungkuk terus saudara. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah otomatis kita harus belajar, bolehlah kita terus masuk dalam didikan Tuhan. Karena kita percaya minggu lalu kita sudah belajar bahwa seumur hidup Salomo yang dikatakan namanya Salomo terus, kerajaan Israel memang dalam perdamaian, karena arti kata Salomo adalah damai sejahtera gitu kan. Tetapi apakah Salomo bertahan sampai akhir? Kita sama-sama membaca dan melihat bahwa Salomo menyimpang dari jalan Tuhan.
Kan sayang sekali saudara, kalau orang itu dididik Tuhan dan dia tidak kuat, bahkan Daud juga tetap memanggil anaknya menjadi dengan nama Salomo bukan Jedija, ya akhirnya Anda lihat ya menyimpang dari jalan Tuhan. Padahal Alkitab Ibrani berkata bahwa kita mau mencintai didikan Tuhan, berarti otomatis kalau kita dididik Tuhan, kita dikasih Tuhan. Dan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah paradoks. Paradoks itu adalah situasi pernyataan benar dan salah itu pada saat yang bersamaan. Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktunya, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani pasal 12 ayat 11 ini berkata bahwa bila kita bersedia dididik oleh Tuhan, maka akan membuahkan kebenaran dan kebenaran itu akan memberi damai sejahtera. Sekarang kita lihat dan kita sudah sama-sama belajar bagaimana pilihan Daud. Daud telah memilih tetap memanggil anaknya Salomo, bukan Jedija. Nah, minggu lalu kita sudah sharing mengenai dua hal, di mana kita selesaikan tentang pengajaran kita tentang gold potential in us, potensi emas dalam diri kita, yang bagian ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa potensi itu artinya kemungkinan, kekuatan, kesanggupan, tenaga, di mana potensi itu selalu bertumbuh. Jadi kemampuan kita akan dibuat bertumbuh, dikembangkan. Kekuatan kita akan ditambah, kesanggupan kita akan ditambah, daya kita akan ditambah. Masih ingat cerita tentang kabel zaman Belanda dan Portugis kan Bapak Ibu minggu lalu? Semoga Bapak Ibu semuanya masih ingat. Kita juga lihat bahwa ada 3 hal yang kita sama-sama harus belajar. Mengingat tiga hal ini. Yang pertama bahwa masih ingat tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya, itu enggak ada. Semua dosa akan memulai godaannya, baik dari godaan kecil sampai sangat besar, untuk kita itu diseret masuk dengan perbuatan pelanggaran kecil. Sesuatu itu selalu dimulai dari yang kecil dan tersembunyi kebobrokannya. Nah, dan masih ingat yang kedua kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Tentang ikuti dan cintai didikan Tuhan. Hari lepas hari, peristiwa lepas peristiwa, peristiwa demi peristiwa, jangan mencoba untuk menolak didikan Tuhan. Sekalipun mungkin terasa berat, lalui jalan-jalan Tuhan dan bukan jalan-jalan kita sendiri. Maka hidup kita akan berada dalam perkenanan Tuhan. Pastikan jangan pernah buang Jedija dalam hidup saudara dan saya. Supaya kalau ada tidak membuang Jedija dan terus menjadi umat kesukaan Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, percayalah Anda pun akan mendapat Salomo seumur hidup saudara dan saya. Amin. Nah, mari kita lihat bagaimana selanjutnya yang harus kita pelajari. Kita lihat di Ratapan pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ratapan pasal 4 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Syair ratapan dalam pasal ini dimulai dengan ratapan atas perubahan yang sangat menyedihkan dan memilukan Bapak dan Ibu. Yang terjadi sebagai akibat dari penghakiman-penghakiman yang Allah perbuat di Yerusalem.
Kota yang dulunya seperti emas murni, begitu kaya dan semarak, kota yang paling indah dan kesukaan dunia semesta telah menjadi pudar dan berubah. Telah kehilangan kemilaunya, kehilangan value-nya, kehilangan nilainya. Tidak seperti dulu lagi. Kota ini telah menjadi ampas. Kitab Peratapan dalam bahasa Ibraninya Eha terdiri dari 5 syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran serta masa pembuangan sesudah itu. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan lama kitab ini disebut dengan Nudub Yeremia. Bahkan kalau Anda lihat di kitab Peratapan ini, di pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, kalau kita diproses Tuhan, ada 2 reaksi yang akan terjadi pasti. Yang pertama, Anda akan mengalami seperti yang dikatakan kitab Peratapan. Anda kan teringat-ingat terus dan merasa tertekan. Itu reaksi yang pertama saat Anda dididik Tuhan. Dan kalau manusia tidak sabar untuk menanti prosesnya itu selesai, maka Anda akan gampang sekali, yang minggu lalu kita sharingkan, gampang sekali Anda akan dicobai oleh keinginan jahat kita sendiri. Seperti yang dikatakan NIV, New International Version. Tetapi yang kedua, Anda bisa terus berjalan dengan Tuhan dan percaya bahwa semuanya itu menimbulkan hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau Anda mengalami perasaan bersalah yang terus-menerus, bisa menjadi salah satu penyebab Anda mengalami tekanan batin. Itulah kenapa kata-kata berkat yang cocok kalau kita sudah diproses Tuhan, ingatlah baik-baik. 1 detik kita lalui itu karena berkatnya. Orang yang tertekan itu, hari itu terasa lama. Kenapa Tuhan tidak bisa lakukan dengan ini cepat ini dengan semua? Bahkan tidak sedikit, sangat banyak orang yang mengeraskan hatinya. Di proses Tuhan marah. Itulah kenapa saya bisa katakan 1 detik kita lalui. Itu karena berkatnya. 1 menit kita lalui karena kemurahannya. 1 jam kita lalui karena perlindungannya. Dan 1 hari kita lalui. Itu karena kasihnya. Saya ingin memberikan sebuah cerita pada Anda. Di sebuah hutan ada perlombaan yang boleh diikuti oleh seluruh penghuni hutan. Tibalah giliran si kayu melawan air gitu kan. Keduanya dituntut untuk bisa melewati semak belukar juga dinding batu. Wah, pertandinganlah antara kayu dan air. Si kayu merasa dia kuat, mulai mencoba melewati semak belukar dengan cara menginjak-injak semak itu, dan si kayu lolos melewati semak belukar, tapi ya mesti lecet-lecet sedikit terluka. Namun si air hanya mengalir melalui batang-batang semak tanpa merusaknya. Kemudian sampailah pada tantangan berikutnya. Si kayu mencoba untuk menembus tembok batu, menembus batu, namun semuanya sia-sia. Anda bisa bayangkan kalau kayu ditabrakan tembok. Sia-sia, saudara. Si kayu mengaku kalah karena betul-betul tubuhnya terluka parah. Namun air, Anda pelajari baik-baik tentang cerita ini. Air dengan sabar meneteskan dirinya sampai batu itu berlobang dan air bisa melaluinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua hal itu harus dilakukan dengan kekerasan. Apalagi kalau Anda dengan kekerasan hati. Terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan orang yang juga diproses Tuhan yang sudah keras hatinya. Kalau kita menghadapi orang-orang, teman-teman kita, sahabat kita di luar sana yang hatinya keras,
Apalagi masuk masa pandemi saudara, kalau orang itu tidak disentuh Tuhan, Anda lihat bukan tambah genah, tambah karuan saudara. Tapi kita nggak bisa ngelawan dia dengan kekerasan, nggak bisa. Kalau Anda menggunakan kayu, kalau kita ini cuman kayu ya dedel-doel saudara. Itulah kenapa ketika kita memaksakan kehendak, seperti kayu memaksakan berhadapan dengan batu, maka akan menyebabkan luka di hati kita sendiri dan luka di hati orang lain. Karena paksaan itu akan menimbulkan pertentangan. Jangan pernah bermimpi untuk bisa mengubah hati kita yang keras, apalagi mengubah orang lain, sebelum kita mampu mengubah diri kita sendiri, saudara. Saya enggak keras, Pak. Masa? Hanya engkau yang tahu hatimu keras apa enggak. Bahkan mungkin Anda bisa tanya sama pasangan hidup Anda, aku janjane keras apa ora toyang? Coba Anda tanya sama anak Anda, janjane papa ini keras apa enggak tuh orangnya? Ya, dalam kelemahan terdapat kekuatan, bahkan kekuatan yang besar. Yaitu apa saudara? Kuasa roh Tuhan yang bekerja melalui saudara dan saya. Yaitu saat kita berserah kepadanya. Saat kita berserah di bawah pengendaliannya, berarti kita mengikuti teladan Yesus saat berada di dunia. Bapa di surga, dia yang menyerahkan kuasanya kepada kehendak Bapa. Yesus tahu itu kehendak Bapa, maka serahkan balik pada kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Loh, tertekan loh saudara. Kita sudah sering sharing pada saat di Taman Getsemani, bahkan keringatnya pun berupa tetes-tetes darah. Itu sangat tertekan sekali. Itu bukan kata-kata fearless, tidak ada ketakutan. Siapa yang bilang? Saking takutnya, secara medis, saking takutnya Yesus Kristus mengeluarkan titik-titik darah keringatnya. Itu karena saking takutnya. Tapi dia selalu ngomong apa di Alkitab? Jangan takut. Fear not, bukan fearless, bukan tidak ada ketakutan. Takut, tapi dikatakan jangan takut. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Siapa dari antara saudara yang pengen jadi pahlawan, angkat tangan? Caranya gampang. Enggak perlu tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, enggak perlu. Sabar aja. Kalau Anda sabar melalui proses bersama Tuhan, saya harus memberikan apresiasi buat Anda. Anda melebihi seorang pahlawan. Saya ngomong siapa Pak? Yang ngomong Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah. Jadi ingat baik-baik saudara, yang pertama apa? Tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Yang kedua, ikuti dan cintai didikan Tuhan hari lepas hari, peristiwa demi peristiwa. Jangan mencoba untuk menolak didikan Tuhan, sekalipun mungkin terasa berat, lalui saja jalan-jalan Tuhan dan bukan jalan-jalan kita sendiri. Maka kita akan hidup berada dalam perkenanan Tuhan. Jangan buang Yedija dalam hidup kita, supaya kita tetap mendapat Salomo seumur hidup kita. Yang setuju katakan amin. Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Istilah lemah lembut digunakan yaitu pada saat mereka yang masuk ke dalam fase orang yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Itulah dikatakan lemah lembut.
Mereka yang berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepadanya. Anda bisa baca di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang lemah lembut, yang rendah hati, inilah akhirnya mereka akan memiliki bumi dan bukan diberikan kepada mereka yang merampas dengan kekerasan. Jauhkan pikiran saudara dan saya dengan kekerasan, jauhkan. Karena lemah lembut itu berarti great power under control. Kekuatan yang besar yang diberikan kepada saudara dan saya, tapi yang terkontrol, saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan optimis sama bangsa Indonesia, saya pun juga optimis pada bangsa Indonesia. Anda pun juga harus optimis kepada bangsa kita Indonesia. Akan menghasilkan banyak hal yang memengaruhi seluruh dunia. Itulah kenapa jangan lupa tugas kita adalah pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah terang Injil, beritakanlah kabar baik. Saat terang Injil itu memberkati semua bangsa, itu akan mempersiapkan berkat secara jasmani juga bagi kita semuanya. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari, Tuhan hanya memberikan kunci Daud pada orang yang memiliki hati Bapa. Karena orang itu tidak akan bertindak semena-mena. Anda pasti tanya, maksudnya Pak? Tuhan kasih kunci Daud pada orang yang memiliki hati Bapa. Itu yang bagaimana Pak? Kita pelajari lebih dalam, kita lihat di Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu, kata Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, kata Tuhan, bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sesungguhnya kalau kita baca dari histori pasal ini, kitab ini, sesungguhnya jemaat Philadelphia memang bukanlah jemaat yang besar dan kuat. Ungkapan kekuatanmu tidak seberapa menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil. Baik dari segi jumlah anggota maupun sumber daya lainnya. Tuhan menegaskan bahwa dialah yang memiliki kuasa dan otoritas tertinggi dalam membuka dan menutup pintu. Anda bisa baca di ayat 7 dan 8. Dia juga yang akan membela mereka dari kekuatan jemaah iblis, yaitu golongan Yahudi yang sengaja menentang Kristus dan ajarannya serta mengacaukan jemaat di ayat yang ke-9. Jadi walaupun kekuatan mereka terbatas, Tuhan akan menjadi pembela bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat di Philadelphia ini memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja harusnya. Gereja saat ini nih, sekarang ini, hari ini, termasuk memberikan inspirasi kepada saudara dan saya saat ini. Gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup, mentaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang justru merupakan ujian iman dan ujian ketaatan kita kepada Tuhan.
Jadi saran saya, marilah tetap bertekun dan setia kepadanya. Di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Itulah yang disebut tanggung jawab, saudara. Itu yang disebut tanggung jawab. Yesaya 22 ayat 21 bagian C. Di New King James Version dikatakan, I will commit your responsibility into his hand. Terjemahannya, saya akan menyerahkan tanggung jawab Anda ke tangannya. Kuasa yang besar itu harus diimbangi tanggung jawab. Jika tidak, maka semua itu akan hancur. Jemaat Philadelphia ini tahu bahwa kekuatannya enggak seberapa. Jemaatnya kecil. Secara jumlah dan sumber daya terbatas. Tapi kalau sampai Tuhan memberikan kunci Daud kepada jemaat ini, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Kalau saudara merasa diri Anda itu nothing, Tuhan itu memberikan sesuatu kepada orang, sebelumnya Tuhan akan melihat apakah saudara dan saya itu bisa diberi tanggung jawab. Di Galatia pasal 6 ayat 4 dan kelima, di The Message Bible dikatakan, each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Masing-masing dari Anda harus bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik semampu Anda dengan hidup Anda sendiri. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk bertahan. Tapi tanggung jawab yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif di masa yang datang. Saudara, kalau Anda itu diberikan banyak hal yang dipercayakan, percayalah Tuhan akan terus berproses kepada orang-orang yang mau berusaha memberikan yang terbaik. Kata tanggung jawab itu bukan bicara mengenai cara jawabnya. Gampang Pak, nanti kalau ditanyai tak jawabnya begini. Nanti kalau ditanyai tak jawabnya begini. Sehingga kita hanya belajar cara jawab. Tanggung jawab itu bukan belajar cara jawab. Bukan belajar cara berbicara, saudara. Tapi tanggung jawab itu berbicara cara menanggungnya juga. Tapi saya sudah berat sekali Pak. Tapi masih kuat kan nanggungnya? Ya kuat tapi capek Pak. Ayo belajar tanggung jawab lebih dalam lagi. Itulah kenapa kata tanggung jawab itu bukan hanya belajar cara menjawab. Belajarlah cara menanggungnya juga. Kita harus kerjakan yang Tuhan berikan kepada kita dengan tanggung jawab penuh, saudara. Saat kita kerjakan tugas kita dengan bertanggung jawab, orang lain akan menilainya dan memberikan apresiasi. Bahkan mereka nggak sadar mereka mengangkat kita. Tapi Anda harus tahu, semua itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mana ada sih orang yang minta diangkat sama orang? Enggak, itu hanya efek aja karena dia menjadi orang yang bisa diajak tanggung jawab. Bisa diberi tanggung jawab. Dan bisa diserahkan banyak hal dalam hidupnya dia. Lah kalau hal yang kecil saja hanya belajar jawab, enggak belajar nanggung. Bagaimana dia bisa mendapatkan tanggung jawab lebih besar, saudara? Yesaya 22 ayat 21 bagian D dikatakan, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Jika punya hati bapa, kita akan melihat orang lain yang berkembang. Berkembang potensinya, kalau kita punya hati bapa, kita enggak akan musuhi orang lain kok. Kita tidak akan melihat orang lain yang berkembang potensinya itu sebagai musuh. Kita malah senang sekali mengapresiasi kenapa orang itu bisa berkembang dahsyat. Jika kita punya hati cuman hati kakak, bukan hati bapak, cuman hati kakak, reaksi kita bisa kita lihat di Alkitab saat si sulung sebagai kakak yang marah dan memusuhi adiknya si bungsu saat si adik mulai insaf.
balik ke rumah. Itulah hati kakak. Musa punya hati bapa. Kalau Anda baca di Alkitab, saat 70 orang tua-tua dikumpulkan, ada 2 orang yang gak gabung. Menyendiri gitu kan. Tapi semua kepenuhan Roh Kudus, termasuk yang gak gabung itu, yang gak hadir itu kepenuhan Roh Kudus. Yosua ngelapor hal ini pada Musa dan meminta Musa untuk mencegahnya. Tapi Musa ngomong apa? Justru Musa itu bersyukur dan tidak mempermasalahkan. Anda bisa baca tentang hal ini di Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Musa punya hati bapa. Orang yang sebaham sama dia enggak masalah. Itulah kenapa saya bolak-balik ngomong. Enggak ada masalah. Anda mau pindah ke gereja lain enggak ada masalah. Anda mau tetap melayani dan bertumbuh bersama GP Lantera enggak ada masalah. Anda mau kemana saja enggak ada masalah. Yang pasti yang harus penting adalah Anda tetap menjadi pengikut Kristus. Justru kalau Anda bisa membuka gereja sendiri, pelayanan sendiri pakai Tuhan, kita apresiasi luar biasa. Itulah saya akan mendukung sahabat kami yang ada di Medan. Saya belum kontak dia, tapi saya percaya kalau beliau mendengarkan rekaman ini, saya mau ngomong sama Bro Arnold. Mulai buka persekutuan doa. Suatu saat nanti Tuhan akan panggil hatinya untuk melayani sepenuh waktu. Ketika kita punya posisi sebagai pemimpin, sebagai bos, sebagai jenderal, sebagai kakak, tapi jika tidak punya hati Bapa, akan menjadi masalah. Tuhan hanya berikan kunci Daud pada orang yang memiliki hati Bapa, karena orang itu tidak akan bertindak semena-mena. Termasuk kepada titik. Anda bisa jawab sendiri titik-titiknya siapa? Termasuk kepada orang yang lebih muda. Termasuk kepada orang yang lebih senior. Termasuk kepada bawahan saya. Termasuk kepada orang yang hina. Anda yang bisa menjawab, Anda diproses Tuhan. Selama ini suka semena-mena pada siapa? Selama Anda suka semena-mena, Anda tidak akan pernah Tuhan berikan kunci Daud. Baca di rumah Yesaya 22 ayat 15 sampai 25 tentang Sebna dan Elyakim. Allah menyatakan hukuman atas seorang pejabat pemerintah yang korup bernama Sebna yang akan digantikan oleh Elyakim, seorang pemimpin yang saleh. Anda bisa bandingkan di ayat Yesaya 22 ayat 20. Bahwa Elyakim akan ditempatkan di tempat Sebna sebagai kepala pegawai istana, kepala bendahara dan perdana menteri negara. Hebat ya. Sang nabi harus memberitahu Sebna akan hal ini, di ayat 21. Dia akan memiliki jubahmu, yaitu lencana kehormatan, dan ikat pinggangmu, yaitu lencana kekuasaan, sebab ia akan memiliki kekuasaanmu. Mendengar itu Sebna akan dibuat sangat malu, apalagi melihatnya orang-orang besar, terutama yang sombong, tidak tahan melihat penerus-penerus mereka. Sakit hati. Allah turun tangan untuk melakukannya. Bukan hanya karena ia hendak menempatkan keinginan dalam hati Hizkia untuk melakukannya, dan tangannya harus diakui sebagai yang membimbing hati para raja dalam mengangkat dan menurunkan orang. Anda bisa lihat di Amsal 21 ayat yang pertama. Tetapi juga karena kekuasaan yang ada, baik bawahan maupun atasan ditetapkan oleh Allah. Allah lah yang mengenakan jubah kepada para raja. Dan karena itu kita harus berserah kepada mereka demi Tuhan dengan mata yang tertuju kepadanya. Anda bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 13. Pengangkatan Elyakim digambarkan lebih jauh dengan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ayat 22. Ada kemungkinan bahwa ia membawa kunci emas di atas bahunya sebagai lencana jabatannya. Atau kunci itu disulam pada baju atau jubahnya yang pada kejadian ini
Perkataan ini merujuk sebagai pengurus istana dan karena diserahkan kunci seperti halnya gembok diberikan kepada kepala penjaga, maka apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Ia bebas masuk ke dalam gedung harta benda, emas dan perak, rempah-rempah, dan ke dalam gedung persenjataan dan perbendaraan. Kita Anda bisa lihat di pasal 39 ayat 2. Ia juga berkuasa mengatur barang-barang persediaan untuk kepentingan umum sesuai dengan apa yang dipandangnya pantas. Ia menempatkan siapa saja yang menghendakinya sebagai bawahannya dan mengeluarkan siapa saja yang diingininya. Yesus Kristus Tuhan kita menggambarkan kuasanya sendiri sebagai pengantara dengan merujuk pada hal ini. Anda bisa lihat di Wahyu 3 ayat 7. Bahwa Yesus Kristus memegang kunci Daud dan dengannya apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kuasanya dalam kerajaan surga dan dalam mengatur semua perkara di kerajaan itu, semua bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Orang dengan otoritas besar yang tidak punya perilaku bijak akan jadi orang yang berbahaya, saudara. Jika perilaku kita tidak dewasa, kekanak-kanaan, mudah menyerah, mudah tersinggung, egois, maka Tuhan akan berikan kunci Daud pada kita? Tidak akan, saudara. Tuhan sangat peduli pada proses. Bahkan Dia sendiri, Yesus Kristus menjalani penangkapan hingga mati disalib. Tuhan Yesus Kristus tidak mau dipotong prosesnya atau minta diperingan prosesnya. Dia mengalami kesakitan, saudara, tidak dipotong. Loh, padahal kalau Tuhan gampang banget motongnya. Ya skip, mati, bar. Enggak. Tuhan pun tidak memotong atau memperingan prosesnya. Jika Tuhan saudara dan Tuhan saya kuat melalui proses, maka saudara dan saya juga akan dimampukan Tuhan untuk melalui semua proses kita. Setiap orang seperti benih yang memiliki potensi kehidupan di dalamnya. Ada potensi emas di dalam diri saudara dan saya. Setiap benih memiliki kulit luar. Kulit luar, bahasa Inggrisnya adalah shell. Kulit luar itu harus dipecah. Yang sanggup mengizinkan, yang sanggup untuk kita izinkan memecah kulit luar kita adalah Tuhan sendiri. Barulah semua potensi itu keluar di dalam kita. Tapi jika kita tidak izinkan untuk Tuhan memecah kulit luar kita, shell kita, maka potensi kita tidak akan pernah keluar. Saya sangat suka analogi ini. Tim musik maju ke depan. Saya sangat suka sekali kalau Anda paham tentang analogi ini, Anda tidak akan pernah gentar. Ketika Allah ingin menciptakan ikan, Dia berbicara kepada laut. Ketika Allah ingin menciptakan pohon, Ia berbicara kepada bumi. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia berpaling kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika Anda mengeluarkan ikan dari air, perhatikan baik-baik, ikannya akan mati. Dan kalau Anda mencabut pohon dari tanah, ia juga akan mati. Demikian juga ketika manusia itu terputus dari Allah. Demi kasih Tuhan saya beritahu, orang yang terputus dari Allah, dia akan mati. Allah adalah lingkungan alam kita. Kita diciptakan untuk hidup di hadiratnya. Kita harus terhubung dengannya. Dan hanya di dalam Dia kehidupan itu ada, saudara. Mari tetap terhubung dengan Allah. Kita ingat
bahwa air tanpa ikan tetaplah air. Tetapi ikan tanpa air bukanlah apa-apa, mati. Tanah tanpa pohon tetaplah tanah. Tetapi pohon tanpa tanah bukanlah apa-apa. Allah tanpa manusia, saya beritahu Anda, perhatikan baik-baik. Allah tanpa manusia, tanpa saudara dan saya, tetaplah Allah. Tapi manusia tanpa Allah, nothing, bukan apa-apa. Pahami saudara, sebenarnya saudara dan saya ini perfectly imperfect, sangat tidak sempurna tanpa hati Bapa. Pak, saya kan Pak D Pak, bukan kakak Pak. Saya kan Pak Le, sama saja. Jadilah Pak D dan Pak Le, Bude dan Bule, Om dan Tante yang punya hati Bapa. Amin saudara. Tutuplah kitab kita. Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Dan biarlah kami akan terus growing Tuhan. Belajar tentang hati-Mu. Dan pagi ini kami belajar bahwa kunci dari Daud itu Tuhan. Untuk membuka dan menutup pintu. Untuk diberikan kepercayaan yang lebih. Itu dibutuhkan yang namanya menghancurkan kulit luar kami. Sehingga potensi yang di dalam kami, gold potential in us, potensi emas yang di dalam kami akan keluar seperti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar dan kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Kau sendiri yang beracara buat semua jemaat-Mu, yang beribadah online maupun yang beribadah offline. Biarlah kami bersuka cita karena kami diizinkan untuk mendapatkan proses ilahi. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Belajar untuk kami ini terus mengenal hati Bapa. Karena sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan persembahan kami. Tuhan hanya ingin mengerti tentang hati kita. Belajar saudara, untuk memberikan rupiah demi rupiah bukan seperti sekehendak hati kita. Belajarlah mengenal akan hati Bapa. Dan biarlah kalau bentar lagi kita akan menerima berkat Tuhan, berkat Kohanim, kita akan mengangkat kedua tangan kita dan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah seluruh isi keluargamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah sampai masa pensiunmu dalam kendali Tuhan. Amin. Potensi emas yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita bisa bertanggung jawab selalu ditambah-tambahkan. Amin. Ialah damai sejahtera, kesehatan dan panjang umur selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Kemanapun saudara dan saya pergi dan keluar, selalu mendapatkan perlindungan dan perkenanan Tuhan. Amin. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan pujian. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diri
diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh antusias dan semangat yang datang dari Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menjalani hari Minggu yang ke depan. Juga Bapak Ibu Saudara, jangan golput karena kita akan melaksanakan pemilihan wali kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.